host narator. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nama Channel. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang penuh drama dan emosi, berjudul Terungkapnya Rahasia Pahit, Istriku Ternyata Simpanan Pejabat. Kisah ayah yang mengorbankan segalanya untuk anak. Sebuah cerita tentang pengorbanan, cinta seorang ayah, dan rahasia yang mengguncang hati. Jadi pastikan kalian duduk nyaman, karena kisah ini akan membuat hati kalian terharu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Dan teman-teman, mari kita doakan agar semua penonton selalu diberi kebahagiaan, ketenangan hati, dan dilindungi dari segala kesedihan. Semoga cerita ini bisa memberi inspirasi dan pengingat akan arti keluarga dan cinta yang tulus. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, cahayanya masih pucat dan lembut menembus selatirai ruang tamu rumah kecil mereka. Udara dingin sisa hujan semalam masih menggantung, bercampur bau tanah basah yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Doni duduk di kursi kayu dekat meja makan, menyeruput kopi hitam yang sudah mulai dingin. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong, menatap dinding yang catnya mulai mengelupas. Dari dapur terdengar suara panci dan sendok beradu, suara yang sudah sangat akrab di telinganya. "Mas, kopinya diminum nanti keburu dingin," suara Maya terdengar sambil menoleh sebentar dari dapur. Doni tersenyum tipis. "Iya, bentar lagi." Anak laki-laki mereka berlari kecil dari kamar, masih mengenakan seragam sekolah yang agak kebesaran. Rambutnya sedikit berantakan, matanya berbinar meski kantuk belum sepenuhnya pergi. "Ayah, nanti jemput aku ya." "Jangan lupa," katanya sambil memeluk kaki Doni. Doni menurunkan cangkirnya, menepuk bahu anak itu lembut. "Ayah pasti jemput. Janji." Maya keluar dari dapur membawa piring berisi nasi goreng sederhana. Wajahnya terlihat cantik dengan caranya sendiri, tanpa riasan berlebihan. Ia tersenyum, tapi senyum itu cepat sekali berlalu, seolah hanya refleks. Doni tidak mempermasalahkannya. Ia sudah terbiasa dengan hal-hal kecil yang tak pernah ia tanyakan. "Mas berangkat kerja jam berapa?" tanya Maya sambil meletakkan piring. "Seperti biasa. Lebih pagi hari ini, ada lembur semalam yang harus diberesin," jawab Doni sambil mulai makan. Anak mereka duduk di antara mereka, bercerita panjang lebar tentang rencana pelajaran hari itu. Doni mengangguk, tertawa kecil di waktu yang tepat. Dari luar rumah, suara motor tetangga satu persatu terdengar, tanda pagi mulai sibuk. Kehidupan berjalan normal, nyaris terlalu normal. Di mata orang-orang sekitar, keluarga mereka adalah gambaran kesederhanaan yang utuh. Tak pernah ada pertengkaran besar, tak pernah ada gosip aneh. Doni bekerja, Maya mengurus rumah, anak mereka tumbuh sehat dan ceria. Semua tampak seperti seharusnya. Namun ketika Maya berdiri membelakangi Doni untuk mencuci piring, bahunya sedikit menegang. Tangannya berhenti sesaat sebelum kembali bergerak. Doni tidak melihatnya. Ia terlalu sibuk merapikan tas kerja dan mengikat tali sepatu anaknya. "Ayah, hari ini hujan gak?" tanya si anak polos. Doni menatap keluar jendela. Langit terlihat cerah, tapi awan abu-abu masih menggantung jauh di atas. "Entahlah. Semoga enggak," jawabnya. Maya menoleh sebentar ke arah mereka. Tatapannya singkat, ada sesuatu di sana yang sulit dijelaskan. Seperti takut, seperti bersalah. Tapi lagi-lagi, Doni tidak menyadarinya. Saat pintu rumah tertutup dan suara langkah kaki mereka menjauh, Maya berdiri sendirian di ruang tamu. Ia menghela napas panjang, menekan dadanya sendiri seolah menahan sesuatu yang berat. Di meja, ponselnya bergetar pelan. Layar menyala dengan satu nama yang tak pernah muncul di depan Doni. Maya menatap layar itu lama sekali, sebelum akhirnya mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Sore itu langit mendung, abu-abu pekat seperti sengaja menggantung rendah di atas kepala Doni. Angin bertiup pelan membawa hawa lembab, membuat kaos kerjanya menempel di punggung. Doni berdiri di depan gerbang sekolah, memperhatikan anak-anak yang satu persatu keluar sambil berlari, tertawa, memanggil orang tua mereka. Suara riuh itu bercampur dengan klakson kendaraan dan teriakan pedagang kaki lima. Semua terdengar biasa, terlalu biasa. "Ayah!" Suara itu membuat Doni menoleh cepat. Anak laki-laki itu berlari ke arahnya, tas bergoyang di punggungnya. Doni berjongkok, merentangkan tangan, dan memeluknya erat. Tubuh kecil itu hangat, berbau matahari dan keringat anak-anak. Doni mengelus rambutnya perlahan,
Tapi saat itulah perasaan itu kembali muncul. Perasaan yang selama ini selalu ia kubur. Ia menatap wajah anak itu. Hidungnya mancung, matanya besar, kulitnya lebih cerah dari dirinya. Tak ada satupun garis wajah yang terasa benar-benar familiar. Doni menelan ludah. "Kamu capek?" tanya Doni pelan. "Capek, tapi tadi aku dapat nilai bagus," jawab anak itu ceria. "Bagus," kata Doni, tersenyum, meski sudut bibirnya terasa kaku. Di perjalanan pulang, hujan mulai turun rintik-rintik. Wiper mobil bergerak pelan, menciptakan suara berulang yang menenangkan sekaligus menekan. Anak itu bercerita tentang sekolah, tentang temannya yang dihukum guru, tentang keinginannya punya sepeda baru. Doni mendengarkan, tapi pikirannya melayang. Pandangannya tertuju pada kaca depan, pada butiran hujan yang saling berlomba turun. "Maya," panggil Doni malam itu saat mereka makan bersama. Maya mengangkat wajahnya. "Kenapa, Mas?" Doni ingin bertanya. Pertanyaan yang sudah lama berputar di kepalanya. Tentang kemiripan, tentang masa lalu, tentang hal-hal yang tak pernah dibicarakan. Tapi lidahnya keluh. Ia menunduk, mengambil sendok lagi. "Enggak apa-apa. Capek aja," katanya akhirnya. Maya mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari wajah Doni. Ada ketegangan halus di rahangnya. Tangannya menggenggam sendok sedikit lebih kuat. Malam semakin larut. Anak mereka tertidur pulas. Doni berdiri di depan cermin kamar mandi, memandangi wajahnya sendiri. Garis wajah kasar, mata lelah, kulit gelap karena matahari. Ia membandingkan bayangan itu dengan wajah anaknya yang tadi siang terus terlintas di kepalanya. "Ah, bodoh," gumamnya pada diri sendiri. Ia membasuh wajah, mematikan lampu, lalu berbaring di samping Maya. Tubuh mereka berdekatan, tapi terasa jauh. Doni menatap langit-langit, mendengarkan napas Maya yang teratur, terlalu teratur. Ia ingin percaya. Ia memilih percaya. Namun di dalam gelap, satu pertanyaan kecil terus berdenyut, tak mau mati, dan malam itu, Doni mulai takut pada jawaban yang belum pernah ia tanyakan. Pagi-pagi sekali Doni sudah bangun, bahkan sebelum alarm ponselnya berbunyi. Langit masih gelap, hanya lampu jalan yang menyala redup di luar jendela. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang berdecit pelan. Doni duduk di tepi ranjang, menatap punggung Maya yang membelakangi dirinya. Ia tidak membangunkannya. Ia memilih diam. Seperti biasa. Di dapur, Doni menyiapkan bekal anaknya. Tangannya cekatan meski matanya masih sembab. Ia memotong telur dadar, menata nasi, menuang air minum ke botol kecil bergambar kartun. Semua ia lakukan dengan hati-hati, seolah setiap gerakan adalah janji tak terucap. Anak itu muncul sambil mengucek mata. "Ayah, kok ayah yang bikinin bekal?" Doni tersenyum dan berjongkok agar sejajar dengan wajahnya. "Karena ayah mau." Anak itu nyengir lebar. "Ayah baik." Kalimat sederhana itu menancap dalam dada Doni. Ia mengangguk pelan, menahan napas. Tangannya mengusap pipi anak itu, lama, seolah takut kehilangan tekstur hangatnya. Di sekolah, Doni tidak langsung pergi. Ia berdiri di kejauhan, mengamati anaknya berbaris bersama teman-temannya. Dari jarak itu, perasaan asing kembali datang. Anak itu tertawa lepas. Giginya rapi, wajahnya bersih. Doni menunduk, memejamkan mata sejenak. "Kamu ayahnya?" Suara seorang guru menyapanya. "Iya," jawab Doni cepat, refleks. Guru itu tersenyum. Anaknya sopan, pintar juga. "Terima kasih," kata Doni lirih. Di tempat kerja, Doni bekerja lebih keras dari biasanya. Tangannya bergerak tanpa henti, keringat mengalir deras. Temannya menepuk bahunya. "Santai sedikit, Don. Dikejar setan?" Doni tersenyum tipis. "Anak gue butuh makan." Sore hari, hujan turun deras. Doni tetap menjemput anaknya tepat waktu. Ia membuka payung, memeluk anak itu agar tidak basah. Jaketnya kuyup, tapi ia tak peduli. "Ayah kehujanan," kata anak itu. "Enggak apa-apa," jawab Doni. "Ayah kuat." Malam itu, saat anaknya tertidur sambil memeluk lengan Doni, napas kecil itu terasa nyata di kulitnya. Doni menatap wajah yang terlelap, damai, tanpa dosa. Ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang terjadi, anak ini adalah tanggung jawabnya. Di ruang tamu, Maya berdiri memperhatikan dari kejauhan.
Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Mas!" Suaranya bergetar. Doni menoleh perlahan, tatapan mereka bertemu dalam hening yang panjang. Tidak ada kata yang keluar. Hanya ketegangan yang menggantung, berat, seperti udara sebelum badai. Doni kembali menatap anak yang tertidur, lalu menoleh lagi ke arah Maya, kali ini dengan sorot mata yang berbeda, seolah pengorbanannya baru saja memasuki ujian yang sesungguhnya. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya meski matahari baru naik setengah. Doni berdiri di depan loket pendaftaran sekolah dengan map coklat lusuh di tangannya. Keringat menetes dari pelipisnya, bukan hanya karena cuaca, tapi karena antrean yang panjang dan rasa gelisah yang tak jelas asalnya. Di sekelilingnya, para orang tua sibuk berbincang, beberapa tertawa kecil, beberapa tampak terburu-buru. "Pak, berkasnya tolong dilengkapi ya. Data medis anak harus lengkap," kata petugas administrasi tanpa menoleh. Doni mengangguk, membuka map itu satu persatu. Akta lahir, kartu keluarga, fotokopi KTP. Semua sudah ada. Ia merasa lega sesaat, sampai petugas itu kembali bersuara. "Golongan darah orang tua juga ya, Pak?" Doni terdiam. "Golongan darah saya saja atau ibu juga?" "Dua-duanya, Pak. Wajib." Doni menelan ludah. Ia menulis golongan darahnya dengan tangan sedikit gemetar. Ia menyerahkan formulir itu, lalu duduk di bangku plastik yang dingin, menunggu hasil pemeriksaan sederhana anaknya selesai. Suara langkah kaki perawat terdengar mendekat. "Pak Doni." "Iya," jawab Doni cepat. Perawat itu menyerahkan kertas hasil tes. "Ini hasil golongan darah anaknya." Doni menerima kertas itu, tersenyum sopan, lalu berjalan menjauh. Ia berdiri di sudut lorong, membukanya pelan-pelan. Matanya bergerak cepat membaca angka dan huruf. Darahnya terasa berhenti mengalir. "Tidak mungkin," gumamnya. Ia membalik kertas itu, membaca ulang. Tangannya mulai gemetar hebat. Pikirannya kosong. Suara di sekelilingnya mendadak menjauh, seperti teredam air. Di rumah, Doni duduk lama di ruang tamu. Kertas itu terlipat rapi di sakunya. Maya sibuk di dapur, tak menyadari apapun. Anak mereka bermain di lantai, menyusun balok warna-warni sambil bersenandung kecil. "Maya," panggil Doni akhirnya. "Iya, Mas," jawab Maya dari dapur. Doni berdiri, melangkah pelan, lalu mengeluarkan kertas itu dan meletakkannya di atas meja. "Ini hasil tes anak kita." Maya menoleh, membaca cepat. Wajahnya langsung pucat. Sendok di tangannya jatuh ke lantai dengan suara nyaring. "Maya," suara Doni rendah, hampir berbisik, "jelasin ke aku. Pelan-pelan aja." Maya duduk perlahan, kedua tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya tangis tertahan yang makin lama makin tak bisa dibendung. Doni berdiri mematung, menatap perempuan yang selama ini ia panggil istri. Di antara suara tangis dan denting sendok di lantai, Doni tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang merayap masuk ke dalam rumah. Lampu ruang tamu menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Anak mereka sudah tertidur di kamar, napasnya teratur, tak tahu apapun tentang badai yang sedang berkumpul di luar mimpinya. Doni duduk di sofa, punggungnya tegak, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di hadapannya, Maya duduk dengan bahu terkulai, wajahnya basah oleh air mata yang tak lagi ia usap. "Aku tunggu," kata Doni akhirnya. Suaranya datar, terlalu tenang untuk situasi seberat ini. "Aku cuma mau dengar semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi." Maya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, kelopaknya bengkak. Bibirnya bergetar saat ia mencoba bicara, lalu gagal. Ia menarik napas panjang, menahannya, lalu menghembuskannya pelan, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa keberanian. "Aku nggak niat ngebohongin Mas," ucapnya lirih. "Awalnya, aku juga nggak pernah nyangka hidupku bakal sejauh ini." Doni tidak menyela. Tatapannya lurus, menusuk, tapi tanpa amarah. Justru itu yang membuat Maya semakin runtuh. "Sebelum kenal Mas," lanjut Maya, suaranya patah-patah, "aku kerja di sebuah kantor. Aku butuh uang. Ibuku sakit waktu itu. Biaya rumah sakit besar. Aku putus asa." Ia menunduk, jemarinya meremas kain rok. Dia datang. Pejabat itu. Katanya cuma mau nolong. Awalnya cuma makan malam.
ngobrol. Terus, aku terjebak. Terjebak atau milih? Doni bertanya pelan. Maya terdiam lama. Awalnya terjebak. Lama-lama, aku takut keluar. Doni mengangguk kecil. Terus anak itu. Maya menutup wajahnya lagi. Tangisnya pecah. Dia anak dari hubungan itu, Mas. Kata-kata itu menggantung di udara, berat, mematikan. Doni menutup mata. Dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya perlahan. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berhenti tepat di depan Maya. "Kamu nikah sama aku, sambil masih jalan sama dia?" tanya Doni, suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Maya mengangguk kecil. "Aku mau berhenti. Sumpah." Tapi dia nggak ngelepas. "Aku takut." Sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak terlalu keras. Doni melangkah ke jendela, membuka sedikit tirai. Di luar, hujan mulai turun, membasahi halaman rumah. Ia menatap gelap, lalu berbicara tanpa menoleh. "Jadi selama ini," katanya pelan, "aku hidup di kebohongan yang kamu rawat sendiri." Maya berlutut di lantai. "Maafin aku, Mas. Aku salah. Aku tahu. Tapi tolong, jangan jauhin anak itu." Doni memejamkan mata. Permintaan itu menusuk lebih dalam dari pengakuan manapun. Ia tahu, setelah kebenaran ini terucap, tidak ada lagi jalan kembali. Dan keputusan yang harus ia ambil akan menghancurkan salah satu dari mereka. Malam itu gelap pekat, hanya lampu taman kecil di halaman yang bergetar menembus kaca jendela. Hujan rintik-rintik masih terdengar di atap, menciptakan irama yang monoton tapi menusuk hati. Doni duduk di kursi ruang tamu, menatap lantai yang berkilau karena basahnya hujan yang masuk dari celah jendela. Napasnya panjang dan berat, seolah setiap helaan membawa beban yang tidak tertahankan. Di hadapannya, Maya duduk di lantai, tubuhnya terkulai, tangan menutupi wajah, tangisnya pecah tanpa henti. "Mas, aku nggak mau nyakitin Mas." Suaranya tersengal-sengal, hampir terdengar putus asa. Doni menatapnya lama. Matanya merah, tegang, bibirnya kaku menahan kata-kata yang ingin keluar. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di depannya. Tapi setiap kali menatap anak mereka yang tidur nyenyak di kamar, hatinya lumpuh. Anak itu tidak bersalah. Anak itu hanya hadir di tengah kebohongan yang dibuat orang dewasa. "Aku tahu, semua ini salahku. Tapi Mas, aku nggak bisa nolak. Aku takut kehilangan hidupku." Maya menangis, bahunya gemetar hebat. "Aku pikir, aku bisa nyalip semuanya, tapi ternyata enggak." Doni tetap diam. Ia menelan ludah, meremas jemarinya sendiri, dan akhirnya berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu Maya, tapi bukan untuk menenangkan, lebih untuk menahan amarah dan kesedihan yang campur aduk. "Maya," suara Doni berat, bergetar sedikit tapi terdengar tenang. "Kamu tahu, anak ini, dia nggak salah, kan?" Maya mengangguk, terisak. "Aku tahu, Mas, aku tahu." Hening menelan seisi ruangan. Hujan di luar berubah menjadi deras, menimbulkan bunyi gemericik yang tajam di atap. Doni menatap wajah Maya yang basah, menyerap setiap emosi yang terpancar. Rasa bersalah, ketakutan, cinta yang tersisa, dan penyesalan yang mendalam. "Aku nggak akan bisa bohong lagi, nggak akan bisa pura-pura semuanya baik-baik aja," ucap Doni pelan, matanya menatap jauh ke arah jendela. "Aku harus putusin, apa yang harus aku lakukan." Maya menunduk, tangannya menggenggam kaki Doni dengan erat, seolah ingin menahan dirinya dari pergi. "Mas, jangan tinggalkan aku." Doni menarik napas panjang. Hujan membasahi rambutnya, menetes ke pipi, tapi ia tetap berdiri tegak. Suasana menegang, dan di antara suara hujan dan tangis Maya, satu keputusan besar sedang menunggu, keputusan yang akan merubah hidup mereka selamanya. Dan di detik itu, Doni tahu, malam ini, rumah yang dulu hangat itu akan berubah menjadi medan pilihan yang tidak ada jalan mundur. Dan satu kata dari bibirnya saja, semuanya bisa hancur. Doni duduk di ruang tamu, tubuhnya condong ke depan, siku menempel di lutut. Tangannya saling menggenggam, jari-jari mengepal tanpa sadar. Mata menatap kosong ke arah televisi yang menyala, menampilkan berita lokal yang tak lagi ia dengar. Di sampingnya, Maya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah pucat dan mata sembab. Hujan di luar turun deras, menimbulkan suara ritmis yang menusuk hingga ke tulang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Mas," suara Maya bergetar. Doni menarik napas dalam-dalam.
Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin menampar semua kebohongan yang menumpuk begitu lama. Tapi setiap kali ia menatap anak mereka yang tertidur di kamar, hatinya seperti dipeluk oleh sesuatu yang lembut dan tak terlihat. Anak itu tidak bersalah. Anak itu hanya berada di tengah kegelapan yang diciptakan orang dewasa. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal?" tanya Doni pelan. Tapi nada suaranya begitu dalam hingga terdengar berat di seluruh ruangan. "Kenapa harus menunggu sampai semuanya terungkap begitu?" Maya menunduk, jemarinya meremas kain gaunnya sendiri. "Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan Mas. Aku pikir aku bisa atur semuanya sendiri." Doni menutup mata sejenak, menahan amarah yang menggelegak di dalam dadanya. Tubuhnya gemetar, tapi ia tetap duduk, tetap diam. Ia tahu kalau kemarahan yang meledak akan menghancurkan semua yang tersisa, termasuk dirinya sendiri dan anak yang tak bersalah. "Jadi, selama ini aku cuma hidup di kebohongan yang kamu rawat sendiri?" Doni bertanya lagi, suaranya rendah, nyaris berbisik tapi penuh luka. Maya mengangguk pelan, tanpa mampu mengangkat kepala. "Iya, Mas, aku salah. Aku tahu. Aku salah banget." Doni berdiri perlahan, melangkah mendekati jendela. Hujan deras menimpa atap, suara gemuruhnya menambah tegang suasana. Tangannya menempel di kaca dingin, menatap keluar tanpa melihat apapun. Ia tahu kemarahan itu ada, tapi ia menahannya, menyimpannya untuk diri sendiri, menyalurkannya nanti ketika ia sendiri, ketika anak itu aman dan tak ikut merasakan badai emosi ini. Maya diam, menatapnya dari belakang dengan tatapan campur aduk antara penyesalan dan takut kehilangan. Ia ingin memanggilnya, ingin memeluknya, tapi tidak berani. Doni memutar kepala, menatap Maya sekali lagi. "Aku nggak tahu bagaimana kita bisa lanjut dari sini, tapi satu yang pasti, anak itu, dia tetap bagian dari hidupku. Dan aku nggak akan nyakitin dia." Maya menelan ludah, bibirnya bergetar. Di luar, hujan semakin deras. Suara tetesannya menimbulkan irama yang menegangkan, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Doni menatap pintu kamar anaknya, kemudian kembali ke Maya, dan di detik itu, seluruh keputusan yang akan mengubah hidup mereka mulai terasa tak terhindarkan. Doni duduk di teras rumah, hujan sudah reda tapi udara masih lembab, membuat kaos kerjanya menempel di punggung. Lampu taman di halaman memantulkan bayangan pohon-pohon yang bergoyang pelan, menciptakan suasana sepi yang menekan dada. Anak mereka tertidur pulas, di kamar yang hangat, tak menyadari badai yang berkecamuk di ruang tamu. Doni menatap tangan yang saling menggenggam di pangkuannya, menekan jemarinya sendiri seolah mencoba menahan keputusan yang tak kunjung muncul ke permukaan. Ia menoleh ke arah Maya, yang duduk di kursi dekat jendela, wajahnya pucat, mata sembab, bibir bergetar menahan kata-kata. "Mas, aku nggak bisa hidup tanpa Mas," suara Maya nyaris berbisik. Doni menghela napas panjang. "Maya, aku nggak bisa bohong lagi. Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi, ini nggak cuma soal kita, tapi anak juga." Maya menunduk, menatap lantai. "Aku ngerti, Mas. Aku ngerti, aku salah. Tapi tolong, jangan tinggalkan anak itu." Doni menutup mata, merasakan dada sesak. Ia tahu, apapun keputusan yang ia ambil, satu pihak akan hancur. Ia berjalan mondar-mandir di teras, hujan yang mereda masih meninggalkan suara rintik di daun dan genteng. Langkahnya berat, bergema di lantai kayu. "Anak itu, dia nggak bersalah, Maya. Dan aku nggak akan biarkan dia tersakiti. Tapi kita nggak bisa terus seperti ini. Aku harus memilih jalan yang benar," kata Doni pelan, tapi setiap kata menancap dalam ruang hening. Maya mengangguk, air matanya jatuh menetes ke lantai. "Aku tahu, Mas. Aku tahu, apapun yang Mas pilih, aku terima." Doni berhenti, menatap mata Maya, mencoba mencari sisa cinta yang mungkin bisa menahan badai ini. Tapi semua terasa pupus. Tak ada cinta yang cukup kuat untuk menutupi pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Ia tahu, keputusan ini adalah titik balik, bukan hanya bagi rumah tangga mereka, tapi bagi hidupnya sendiri dan anak yang sangat ia cintai. Doni menelan ludah, suaranya berat saat berkata, "Aku akan tetap ada untuk anak itu, tapi aku nggak bisa lagi bersamamu, Maya. Kita harus berpisah." Maya menutup wajahnya dengan tangan, terduduk di lantai, tangisnya pecah hebat. Suara hujan yang mereda di luar terdengar seperti selamat tinggal yang panjang, menelan keheningan rumah mereka. Doni menatap anaknya yang tidur nyenyak di kamar, merasakan sakit yang menusuk dada,
tapi tahu bahwa keputusan ini adalah satu-satunya jalan untuk menjaga yang paling penting, kehidupan anak itu. Di ujung malam, hanya suara tetes air dari atap yang tersisa, menandai bahwa rumah ini tak lagi sama, dan keputusan Doni akan menentukan arah hidup mereka selamanya. Beberapa minggu setelah keputusan itu, Doni dan anaknya pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu sederhana, dindingnya dicat seadanya, lantainya agak berderak di beberapa titik, tapi terasa hangat. Hujan sore menetes dari genting yang bocor sedikit, menciptakan suara ritmis yang menenangkan sekaligus menimbulkan kesan hampa. Doni duduk di kursi kayu di ruang tamu, menyeruput teh hangat sambil menatap anaknya yang sedang menata mainan di lantai. "Kamu mau main apa sekarang, Nak?" tanya Doni sambil tersenyum tipis. "Ayah, aku mau bikin rumah dari balok lagi," jawab anaknya ceria, matanya berbinar-binar. Doni mengangguk, menepuk kepala anak itu lembut. "Ayo, ayah bantu." Saat mereka bermain bersama, Doni merasakan kehangatan yang tulus, bukan kehangatan yang dibuat-buat dari kemewahan atau kebohongan, tapi dari cinta dan perhatian yang nyata. Ia mengajari anaknya membangun rumah dari balok dengan sabar, tertawa ketika rumah itu roboh, dan menenangkan saat anaknya frustrasi. Maya pernah datang beberapa kali, menatap dari pagar rumah kontrakan, tetapi Doni tidak pernah membuka pintu untuknya. Ia tahu, menghadapi Maya bukan lagi soal cinta atau dendam, tapi tentang menjaga ketulusan hidup baru mereka. Ia ingin rumah ini menjadi tempat di mana anaknya merasa aman, di mana tak ada lagi rahasia atau kebohongan yang mengintai. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, Doni menatap anaknya yang berlari-lari kecil di halaman. Jaketnya basah kuyup. Ia tersenyum, meski hatinya sesak mengingat masa lalu. "Ayah nggak akan biarin ada yang nyakitin kamu lagi," bisiknya pelan, seperti janji yang tak akan pernah dilanggar. Di malam hari, setelah anaknya tertidur, Doni duduk di kursi teras, menatap langit yang gelap. Angin dingin masuk dari celah jendela, tapi ia tak peduli. Ia tahu, meski hidup sederhana, mereka punya sesuatu yang lebih berharga: kejujuran, kasih sayang, dan ketulusan. Doni memandang anaknya yang tidur pulas di kamar, wajahnya damai, tanpa rasa takut atau kebohongan. "Ini rumah kita sekarang," gumam Doni. "Rumah kecil penuh ketulusan. Dan di sini, ayah akan selalu ada buat kamu." Di balik senyum yang ia paksa tulus itu, ada rasa sakit yang tak pernah hilang sepenuhnya, tapi ia memilih menahannya demi masa depan yang lebih baik. Di luar, hujan perlahan reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Dan di sudut hati Doni, muncul keyakinan bahwa ketulusan akan selalu menang, meski kehidupan tak lagi seperti dulu. Namun, meski rumah ini terasa aman, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Bagaimana jika masa lalu yang tertinggal itu suatu saat datang kembali, mengancam ketenangan yang baru saja ia bangun? Bertahun-tahun kemudian, Doni duduk di beranda rumah kontrakannya yang kini sudah sedikit direnovasi. Matahari sore menembus celah-celah daun pohon di halaman, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di lantai. Anak laki-laki itu, sekarang lebih besar, berlari-lari di halaman sambil tertawa lepas. Wajahnya cerah, gigi rapi, dan mata yang bersinar penuh kepercayaan. Doni menatapnya, rasa haru membuncah, campur aduk dengan kepedihan masa lalu yang masih tersisa. "Ayah, lihat, rumah balokku nggak roboh," teriak anak itu sambil menunjuk rumah dari balok yang baru saja dibangunnya. Doni tersenyum lebar. "Wah, hebat banget. Ayah bangga sama kamu." Ia berlari menghampiri, menepuk punggung anaknya, kemudian ikut membangun kembali rumah balok itu ketika sebagian rubuh. Mereka tertawa bersama, suara mereka bersatu dengan kicauan burung dan desiran angin sore. Setelah bermain, mereka duduk di bangku kayu dekat pohon mangga. Anak itu bersandar di pundak Doni, menatap langit senja yang memerah. "Ayah, aku senang ayah yang ngurusin aku," katanya polos. Doni menelan ludah, menahan air mata yang ingin tumpah. "Ayah juga senang. Kamu tahu, Nak, ayah nggak cuma ayah karena darah. Ayah karena ayah sayang sama kamu, dan ayah mau selalu ada buat kamu." Anak itu tersenyum lebar. "Aku tahu, ayah. Aku juga sayang ayah." Mata Doni berkaca-kaca. Semua luka, kebohongan, dan pengkhianatan yang dulu menghantui hidupnya terasa jauh kini. Ia menyadari satu hal. Cinta yang tulus dan ketulusan dalam membesarkan anak jauh lebih kuat daripada darah atau hubungan yang salah. Di malam yang sama, Doni duduk di teras, menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma tanah dan daun basah. Ia menarik napas panjang, damai. Anak itu tertidur di kamar, damai dan aman.
Doni tersenyum tipis. Rumah mereka mungkin kecil, sederhana, dan jauh dari kemewahan. Tapi disinilah arti keluarga sesungguhnya. Bukan dari darah, bukan dari status, tapi dari cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang nyata. Namun, di balik ketenangan itu, Doni tetap menyadari satu hal. Hidup kadang memberi luka yang tak bisa dihapus. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk terus mencintai dan menjaga yang benar-benar berarti. Dan anak itu, baginya, adalah segalanya. Di kejauhan, suara angin malam berdesir di antara pepohonan. Doni menatap langit, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa semua badai yang pernah melanda hidupnya kini telah reda, meninggalkan ketenangan yang tak ternilai harganya. Namun dengan kesadaran bahwa perjalanan mereka, ayah dan anak, baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton kisah penuh emosi ini sampai selesai. Semoga cerita tentang pengorbanan seorang ayah dan rahasia yang terungkap ini bisa memberikan kita semua pelajaran berharga tentang cinta, ketulusan, dan keluarga. Jika kalian terharu atau mendapat pelajaran dari cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang bisa merasakan kisah ini. Dan pastikan subscribe serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita dramatis berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga hari kalian selalu penuh kebahagiaan. Terima kasih telah menonton.